Shalom. Halo. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu buat kesempatan pada saat ini. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami membawa korban syukur di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau taruh puji-pujian dalam setiap hati kami untuk kami menyembah dan memuliakan akan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dari awal sampai pada akhirnya kepada kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Engkau mengenal setiap hati kami. Bapa, Engkau tidak peduli akan setiap masa lalu kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus. Engkau mengenal
inilah sembah kami kepadamu pada saat ini Tuhan. Inilah pengakuan kami bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan. Dan saat ini Tuhan kamu bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan katakan sama-sama amin. Shalom. Shalom. Memberikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Amin. Kita diberkati karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sumber berkat. Bagiku,
Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mampu mengubahkan setiap hati kami. Karena kasih-Mu sungguh sempurna buat kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh setia.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat ini di mana Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Buat setiap kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami buka hati telinga pikiran kami untuk kami siap diajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudaraku, bagaimana kabar saudara pada saat ini? Saya terus berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita tetap sehat, kita diberkati Tuhan, dan kita terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Judulnya Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudaraku, saudara sudah sering kali mempelajari ayat ini tentang hal kekhawatiran. Dan hal ini juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara pada saat ini. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami yang namanya wabah COVID-19. Hampir keseluruhan di seluruh dunia ini banyak orang yang mengalami dampaknya. Baik dalam segi kesehatan, baik dalam segi pendidikan, terlebih lagi dalam segi ekonomi. Dan wabah ini, dampak ini dialami oleh semua kalangan, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, baik orang miskin maupun orang kaya, semua merasakan dampaknya. Sehingga banyak orang yang mengalami resesi, banyak orang yang mengalami kekurangan, ada juga orang-orang yang di PHK. Sehingga hal ini sebanyak mengalami orang banyak yang khawatir akan hari esok. Saat ini jadi pertanyaan, ketika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apakah rasa kekhawatiran itu masih terus ada dalam kehidupan kita? Hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk kita belajar. Janganlah kita khawatir. Yang pertama, dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata ini adalah suatu perintah Tuhan kepada kita. Jangan pernah kita khawatir. Ayat ini sudah sering kita baca. Bahkan ada pujian yang juga mengatakan janganlah kamu khawatir. Tapi kita seringkali merasa khawatir. Terlebih lagi ketika saat ini bangsa kita pun mengalami wabah
COVID-19 ini sehingga banyak menimbulkan kekhawatiran. Kita takut, besok aku harus makan apa, besok aku harus pakai apa, besok aku harus bagaimana dan bagaimana. Sering kali muncul kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan ingatkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, Tuhan ajarkan pada kita bahwa tubuh kita, hidup kita ini lebih penting daripada makanan dan pakaian. Saudara ketahui bahwa hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan seringkali yang mendominasi kita, yang membuat kita khawatir itu adalah apa? Tubuh kita. Kita makan apa? Kita pakai apa? Kita bagaimana? Tubuh kita ini yang kita utamakan. Sehingga tanpa kita sadari kita lupa bahwa dalam diri kita ini juga ada jiwa dan roh. Ketika saudara merasa khawatir akan makananmu, ketika kau merasa khawatir akan pakaian yang kau pakai, pernahkah kau khawatir dengan rohmu? Selama kurang lebih 2 bulan kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita hanya bisa beribadah via online, baik lewat YouTube maupun lewat Instagram atau mungkin saudara lewat Facebook. Bagaimana kondisi rohani saudara? Pernahkah engkau khawatir dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana dengan rohaniku? Rohaniku bisa bertumbuh atau tidak? Hari ini Tuhan ingatkan, janganlah kita hanya mengutamakan tubuh jasmani kita saja. Kita pun juga harus khawatir dengan kondisi rohani kita. Jangan sampai kita hanya mengutamakan kehidupan tubuh kita yang pada akhirnya binasa. Kita melupakan rohani kita, sehingga rohani kita pun menjadi kekeringan. Jadi yang pertama hari ini Tuhan ingatkan, janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau khawatir hanya akan tubuhmu saja. Kemudian yang kedua, pada ayat 26-27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini Tuhan berikan contoh burung. Burung itu tidak pernah menabur, burung itu tidak pernah menuai, dan burung juga tidak pernah mengumpulkan benih-benih itu bekal pada lumbungnya. Tapi burung tidak pernah khawatir akan apa yang dia makan. Terlebih lagi kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling berharga. Jika burung saja dipelihara oleh Tuhan, terlebih lagi kita sebagai manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Coba saudara ingat, ketika saudara khawatir, besok aku makan apa? Pernah gak saudara sampai gak bisa makan? Tidak kan? Kita tetap bisa makan sehari 3 kali. Meskipun itu mungkin porsinya berbeda dengan sehari sebelumnya. Mungkin jenis lauknya yang berbeda dari sebelumnya. Tapi setidaknya kita tetap bisa makan. Ayat yang ke-27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika engkau khawatir, apakah kekhawatiranmu itu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Ketika engkau khawatir, apakah kekhawatiranmu itu bisa memberikan jalan keluar? Ketika engkau khawatir, apakah khawatirmu itu bisa menolong engkau? Tidak. Justru ketika engkau khawatir, kekhawatiranmu itu akan merongrong hidupmu. Kekhawatiranmu itu akan membuat engkau merasa takut. Dan ketika engkau merasa takut, pikiranmu bergejolak, sehingga apa? Kita mudah sakit. Mungkin tensi kita naik, mungkin kita bisa kena lambung. Karena apa? Pikiran kita terus bergejolak dengan rasa takut dan khawatir. Tuhan ingatkan yang kedua, ketika engkau takut dan khawatir, apakah khawatirmu itu bisa menolong engkau? Apakah kekhawatiranmu itu bisa memberikan jalan keluar?
Jangan pernah kau biarkan rasa khawatirmu itu justru membuat engkau mundur dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang ketiga, Tuhan memberikan contoh tentang bunga di ladang. Yang namanya bunga di ladang itu seringkali adalah bunga yang tidak terpelihara. Mungkin gak ada yang menyirami, mungkin tidak ada yang memberi pupuk. Tapi bunga itu pun dipelihara oleh Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa bunga itu tidak pernah bekerja dan tidak pernah meminta. Tapi Tuhan menghiasi, mendandani lebih dari Salomo. Saudara ingat Salomo? Salomo itu adalah anak dari Daud yang menjadi seorang raja. Namanya raja berarti pakaiannya pasti sangat indah. Tuhan katakan apa? Bahwa bunga bakung itu warna-warnanya lebih bagus, lebih cantik daripada pakaian Salomo. Di sini Tuhan ingatkan pada hidup kita. Rumput itu saja yang hari ini tumbuh, siang nanti diinjak orang. Bahkan mungkin nantinya akan dibakar. Itu dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi kita. Jangan kita hanya mementingkan apa yang nampak di luar saja. Jangan kita hanya memperdulikan apa yang dilihat orang. Tapi mari kita lebih memperhatikan kehidupan rohani kita. Pakaian rohani kita itu yang harus kita utamakan. Karena pakaian rohani itu yang akan kita bawa ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Pada ayat 30 katakan apa? Ketika engkau khawatir akan hidupmu, kita ini disebut sebagai orang yang kurang percaya. Kalau saya tanya pada saudara, saudara percaya Tuhan? Saudara pasti jawabnya percaya. Saudara yakin? Amin. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan tegur kita. Ketika ada kekhawatiran masih ada dalam hidupmu, Tuhan sebut kitanya adalah hai orang yang kurang percaya. Bagaimana kondisimu saat ini? Apakah kita ini masih tergolong orang-orang yang kurang percaya? Mari kita koreksi. Jangan sampai kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang kurang percaya. Sehingga Tuhan tidak mendapati iman dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku, mulai saat ini setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, kita mari sama-sama belajar. Jangan sampai kita berkata, besok aku makan apa? Besok aku minum apa? Besok aku pakaian apa? Saya bercontoh. Anak saya itu setiap malam ketika mau tidur, dia pasti tanya sama saya, "Mah, besok aku makan apa?" Hampir setiap hari dia bertanya seperti itu. Lalu saya katakan gini, kamu itu gak usah takut. Yang pasti kamu besok makan. Gak mungkin kamu gak makan. Setiap hari, hampir setiap hari dia bertanya seperti itu. Sampai kadang-kala saya pun jengkel ketika merespon dia. Ketika saya menyiapkan firman ini, Tuhan ingatkan hal itu pada saya. Kemudian saya berpikir, ketika kita khawatir, ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan besok aku bagaimana? Tuhan besok aku apa? Tuhan aku besok bagaimana? Bisa saja juga Tuhan merasakan hal yang sama saya rasakan. Tuhan berkata, sudahlah, percaya saja. Besok kamu tetap bisa makan, besok kamu tetap bisa hidup, yang penting kamu percaya saja. Kita sebagai manusia
Seringkali ketika anak kita saja bertanya hal-hal seperti itu kita bisa jengkel. Terlebih lagi Tuhan. Untungnya kita punya Tuhan yang sangat sabar, yang tetap merespon yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, ketika kamu takut dan khawatir, kita itu disamakan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kata khawatir hanya 6 huruf. Tapi ketika khawatir itu ada dalam hidup kita, Tuhan katakan kita ini sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, jangan sampai hanya karena kata khawatir yang ada dalam hidup kita membuat kita dibinasakan oleh Tuhan. Mari saat ini, jangan biarkan kekhawatiran itu terus merongrong dalam hidupmu. Terus katakan dalam hati kita punya Bapa yang memelihara kita. Kita punya Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Ayat yang 32C katakan, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita punya Allah yang maha tahu. Allah yang sangat mengerti kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir, ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perintah Tuhan dalam hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya itu? Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika engkau hidup melekat dengan Tuhan, ketika engkau bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah merasa takut dan khawatir. Jika saat ini kekhawatiran itu masih terus merongrong hidupmu, berarti hidupmu saat ini belum dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Beberapa saat yang lalu saya bagikan tentang kisah dari Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 17. Saat itu pun bangsa Israel sedang mengalami yang namanya masa kekeringan selama 3,5 tahun. Yang namanya kekeringan berarti pasti tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air yang mengalir, sehingga bangsa itu pun pasti mengalami yang namanya masa kelaparan. Tapi saat itu ketika Elia mengalami rasa kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan perintahkan Elia untuk dia pergi ke tepi sungai Kerit. Meskipun di tepi sungai, jika saat itu sedang masa kekeringan, pasti sungai itu pun pasti kering, tidak ada airnya. Dan kalau tidak ada airnya, berarti juga tidak ada ikan untuk Elia itu bisa makan. Tapi justru di saat itu, di masa kekeringan itu, ketika Elia mau taat, hidup dekat dengan Tuhan, di situ Tuhan menunjukkan pemeliharaan Tuhan pada hidup Elia. Tuhan mengirimkan makanan, daging dan roti lewat apa? Burung gagak. Kalau kita pikir secara nalar, burung gagak itu kalau menemukan daging, pasti daging itu akan dimakan sendiri oleh burung gagak itu. Tapi justru di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memelihara hidup Elia dengan cara yang di luar pikiran manusia. Saudaraku, jika saat ini kita mungkin harus banyak berdiam diri di rumah, kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Pekerjaan kita pun tidak seperti biasanya yang kita peroleh. Mari pergunakan waktu-waktu ini untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memelihara hidup kita dengan berbagai macam cara di luar pikiran kita. Ayat 34 katakan, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Hari besok kita punya Tuhan.
Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang menyertai hidup kita. Jangan pernah takut dan khawatir. Percayalah, Allahmu sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Jauh melebihi dari apa yang pernah engkau pikirkan, jauh melebihi dari apa yang engkau minta. Jadi saat ini, mari jemaat Tuhan, kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama percaya bahwa kita punya Allah yang kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk saat ini, di mana kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami tidak takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan segala apa yang kami perlukan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan limpah dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau Allah yang maha tahu apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka butuhkan. Aku percaya Engkau Allah akan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Aku percaya setiap jemaat-Mu tidak akan pernah kekurangan. Mereka akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Biarlah kiranya kesehatan, kekuatan, penyertaan-Mu limpah dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan proses pembangunan gereja kami, sehingga ketika pada waktunya gereja ini dipakai, semuanya bisa terselesaikan, semuanya bisa dipakai dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan terus melimpah melingkupi kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.